Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang untuk adik-adikku semuanya SMA Sulawesi Selatan. Bagaimana nih kabarnya adik-adik hari ini? Sehat ya? Tak lupa pula yang terhormat Bapak Ibu Guru yang selalu senantiasa mendampingi adik-adik kita dalam proses pembelajaran. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan pastinya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, hari ini kembali lagi ya bersama dengan Kak Mufliha Samsir. Tentunya masih dalam program Smart School, Generasi Smart Berkarakter Cerdas Kid. Oke adik-adikku semuanya, hari ini tepatnya hari yang sangat luar biasa ya, karena kembali lagi kita akan mengulas tuntas terkait dengan materi apa. Nah, silahkan kita lihat di slide sama-sama ya. Di hari ini kita akan masuk dalam latihan soal induktif. Nah, hari ini untuk adik-adikku semuanya, kita lebih berfokus ke latihan soalnya ya, dan kita akan melihat gimana sih caranya mengerjakan soal untuk induktif. Tapi ada baiknya sebelum kita masuk dalam latihan soalnya, seperti biasa kakak akan review ulang dulu apa yang direview ulang terkait dengan materi induktif. Nah, di sini kakak sudah berikan di slide ya. Kita lihat sama-sama. Dalam penarikan kesimpulan, kakak ulang lagi ada dua penarikan kesimpulan, ada deduktif, ada induktif. Nah, penarikan kesimpulan deduktif itu apa? Nanti cara menarik kesimpulannya menggunakan 5 metode. Ada mode sponden, stolen, silogisme, hipotesis, dilema, dan juga pernyataan berkuantor. Nah, di sini nih kita lebih fokus ke yang mana? Ke induktif. Jadi induktifnya ini nanti ada dua cara. Nah, nanti di soal terkadang menanyakan yang mana sih pernyataan yang menguatkan dan melemahkan. Nah, di sini kakak sudah kasih tips kemarin. Tipsnya apa? Tips untuk yang nantinya menguatkan atau di soalnya mengatakan yang mana sih pernyataan yang menguatkan, berarti kita lihat di masing-masing opsinya itu yang mana yang setuju terhadap pernyataan tersebut, dan nantinya ketika melemahkan berarti kita lihat yang tidak setuju ya, atau bertolak belakang dengan pernyataan tersebut. Nah, ini hanya sekedar mengingatkan adik-adik semuanya biar nanti dalam mengerjakan soal induktifnya adik-adik lebih bisa membedakan dari setiap opsi-opsinya tersebut. Oke, langsung saja kita masuk di contoh soal yang nomor 1 ya. Sudah siap? Masih semangat ya mengerjakan soalnya untuk hari ini? Hari ini adalah sesi ketiga. Jadi mari kita sama-sama mengerjakan soalnya dengan penuh semangat dan gembira. Oke, kita lihat contoh soal yang nomor 1. Yang nomor 1, mari sama-sama baca ya. Pakaian bahan baku serat bambu mulai digunakan dewasa ini. Nah, bahan baku ini dipilih karena bahan lain seperti katun, polyester, rayon, dan sebagainya dinilai sangat tidak pro terhadap lingkungan. Berarti bahan yang lain maksudnya ya, tidak pro atau tidak mendukung untuk kelestarian lingkungan hidup. Penelitian tentang serat kain bambu mendapatkan bahwa ini bersifat antibakteri dan sifat ini tidak akan hilang apabila dicuci berulang kali dan dijemur. Pernyataan yang memperlemah. Nah, di sini nih. Jadi Kak, bagaimana sih cara cepat untuk mengerjakan soal seperti ini? Karena kan biasanya soal seperti ini adalah soal yang biasanya panjang ya. Nah, kalau Kakak kasihkan tipsnya, di sini langsung pertama kali caranya adalah kita baca di soalnya dulu. Nah, soalnya dulu kita baca pernyataan berikut yang memperlemah argumen teks di atas adalah apa. Nah, setelah itu, setelah kita baca soalnya, langsung kita skimming. Skimming itu apa? Baca cepat. Yang mana kira-kira yang nanti topik atau inti dari paragraf yang diberikan di soal. Nah, di sini kita lihat intinya tadi adalah apa? Pakaian yang terbuat dari bahan serat bambu digunakan dewasa ini. Dipilih karena bahan lainnya itu seperti katun. Katanya kalau misalnya dia katun, kalau katun, polyester, dan rayon itu dinilai sangat tidak pro terhadap lingkungan hidup. Jadi ini penting. Tidak pro.
Berarti nanti kita cari yang nanti memperlemah atau menolak dari pernyataan tersebut. Penelitian tentang serat kain bambu mendapatkan bahwa bahan ini bersifat antibakteri. Nah, di sini nih kakak tulis dia. Intinya kalau dia serat bambu berarti dia termasuk bersifat antibakteri, sifatnya tidak hilang. Dan apabila dicuci berulang kali nantinya dan dijemur tidak akan menghilangkan sifat aslinya. Nah, kita lihat kira-kira apa sih jawaban yang tepat dari opsi A sampai E. Kita lihat yang pertama. Pakaian dari serat bambu lebih pro lingkungan. Apakah ini cocok? Nah, ini kan dia yang A setuju ya. Berarti dia memperkuat. Berarti yang jawaban A sudah pasti salah. Nah, berarti yang A salah. Karena apa? Dia mendukung. Kita cari yang apa tadi? Kita cari yang memperlemah. Paham ya? Lanjut lagi, serat kain bambu memiliki harga yang paling mahal dibandingkan jenis bahan pakaian lainnya. Nah, ini apakah mendukung? Ini kita simpan dulu ya, bisa jadi ya, karena memang ini berkaitan dengan serat kain bambu. Apakah betul dari harganya itu yang memiliki harga yang mahal? Nah, ini kita simpan dulu apakah dia memperlemah atau tidak. Yang C, pakaian dari kain serat bambu mulai digunakan sebagai pengganti katun, polyester, dan rayon. Nah, ini tadi adalah mendukung, jadi sudah pasti salah. Ingat yang kita cari itu adalah memperlemah. Jadi pernyataan-pernyataan yang mendukung di opsinya itu sudah pasti kita eliminasi ya. Oke, bahan baku serat bambu dinilai sangat tepat dijadikan bahan baku produksi pakaian. Nah, ini juga mendukung, jadi sudah pasti salah. Ingat tadi dewasa ini banyak digunakan pakaian yang dari serat bambu karena ini sangat sangat baik bagi bersifat antibakteri dan juga tidak akan hilang apabila dicuci berulang kali dan dijemur. Oke, yang E. Kita lihat yang E. Katun dan serat bambu didapat dari serat alami yang diperoleh dari tumbuhan. Apakah betul? Nah, ini juga adalah cocok, setuju. Jadi sudah pasti jawaban yang memperlemah adalah apa? Bravo. Tepat ya. Sejauh ini paham kan? Nomor 1 mudah ya untuk soal induktif karena hanya mempertanyakan yang mana sih yang memperkuat dan juga yang mana yang memperlemah dari argumen teks tersebut. Oke, nomor 1 aman ya. Boleh lanjut untuk nomor 2. Tisu toilet merupakan produk yang sebagian besar digunakan manusia sekali saja. Kemudian langsung dibuang. Merek-merek besar tisu toilet sangat sedikit menggunakan kertas daur ulang sehingga produk tersebut kurang berkelanjutan dan tidak ramah lingkungan. Nah, tisu toilet yang halus menggunakan bahan baku bubur kertas segar yang didapat dari alam. Ingat, langsung kita baca di soalnya ya. Soalnya apa? Kesimpulan yang memperlemah. Nah, berarti soalnya ini lagi-lagi mencari yang mana sih yang menolak atau tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Kita lihat, tisu merupakan produk yang sebagian besar digunakan manusia sekali atau langsung dibuang maksudnya ya. Merek-merek besar tisu toilet sangat sedikit yang menggunakan kertas daur ulang. Jadi di sini permasalahannya adalah ternyata tisu yang digunakan itu, tisu toilet, ternyata adalah jarang menggunakan bahan kertas daur ulang. Nah, sehingga produk tersebut kurang berkelanjutan. Ini intinya ya. Dan tidak ramah lingkungan. Nah, sesuatu yang bisa didaur ulang itu berarti baik ya bagi lingkungan, berarti ketika kertas yang digunakan ini tidak bisa didaur ulang, otomatis itu tidak baik bagi lingkungan. Tisu toilet yang halus menggunakan bahan baku kertas segar. Nah, jadi intinya tisu toilet yang halus. Nah, di sini nih. Tisu toilet yang halus menggunakan bahan baku bubur kertas yang segar yang didapat dari alam. Nah, di sini kira-kira apa jawabannya? Kita lihat opsi yang pertama. Bahan
baku tisu toilet yang halus dapat mengancam deforestasi hutan. Apakah mengancam? Nah, ini juga setuju ya terhadap lingkungan tersebut, karena ingat tadi kita cari yang memperlemah. Berarti yang mendukung pernyataan tersebut sudah pasti adalah salah. Jadi bahan baku tisu toilet yang halus mengancam. Bahkan ingat tadi tisu toilet yang halus menggunakan bahan baku bubur kertas yang didapat dari alam. Nah, ingat ini berarti salah. Lanjut, tisu toilet dengan bahan baku kertas daur ulang lebih ramah lingkungan. Apakah lebih ramah lingkungan? Ya, ini juga mendukung. Jadi sudah pasti salah. Tisu toilet yang ramah lingkungan tidak banyak diproduksi merek besar. Apakah cocok? Nah, juga salah karena mendukung. Ingat tadi merek-merek besar di tisu toilet sangat sedikit yang menggunakan kertas daur ulang. Tidak banyak berarti sedikit. Ini sama ya artinya. Nah, sedikit berarti mendukung juga, berarti salah. D. Tisu toilet yang halus menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan. Nah, tisu toilet yang halus. Nah, yang mana tuh yang halus? Tisu toilet yang halus menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan. Apakah ramah lingkungan? Di situ hanya dijelaskan ya bahwa segar yang didapat dari alam. Berarti yang D bisa jadi ya. Nah, kita simpan dulu. Yang E, tisu toilet halus banyak diproduksi merek-merek besar. Nah, di sini banyak berarti salah, harusnya sedikit. Berarti jawabannya adalah delta. Oke, sudah mudah ya. Sisa melihat saja yang mana sih kira-kira yang sesuai dengan apa yang diminta di soal. Memperlemah berarti menolak pernyataan tersebut. Oke, aman. Langsung kita lanjut di nomor 3. Nah, kejadian curanmor, apa sih curanmor itu? Pencurian motor ya, di RT Cinta meningkat. Menurut warga, hal ini terjadi karena petugas keamanan tidak menjalankan tugas dengan benar. Nah, manakah pernyataan berikut yang memperlemah argumen warga Cinta? Oke, kita lihat dulu. Jadi intinya adalah kejadian curanmor. Ini gimana? Meningkat. Menurut warga, hal ini terjadi karena, nah di sini intinya petugasnya ini tidak menjalankan tugas dengan benar. Nah, manakah pernyataan berikut yang melemahkan argumen? Berarti tidak setuju ya, atau menolak pernyataan tersebut. Kita lihat yang A. Warga kehilangan motor, apakah benar? Ya, setuju ya, berarti sudah pasti salah karena berkaitan dengan curanmor. Yang B, warga resah dan gelisah. Nah, kalau warga resah dan gelisah, berarti ya pasti kalau misalnya di suatu lingkungan itu banyak terjadi pencurian motor atau curanmor, berarti pasti ya warga akan merasa resah dan juga gelisah, berarti mendukung. Ingat tadi yang kita cari adalah apa? Yang memperlemah. Yang C, hampir setiap minggu terjadi pencurian di RT Cinta. Nah, ini juga mendukung ya, karena ingat tadi kejadian curanmor meningkat, berarti bisa jadi hampir setiap minggu terjadi pencurian di RT Cinta. Nah, ingat C ini mendukung juga ya, berarti bukan yang diminta di soal. Yang D, jalanan di RT Cinta sempit dan berliku. Nah, apakah ini bisa jadi kita simpan dulu ya jawabannya ini. Oke, yang E, petugas keamanan berpatroli secara rutin. Nah, ini berpatroli secara rutin. Ingat tadi sangat bertentangan dengan apa yang dibahas di soal. Berarti sudah pasti jawabannya adalah apa? Error. Yang D tadi jalan di Cinta sempit dan berliku tidak ada disebutkan di soal ya. Kita hanya simpan untuk mencari opsi yang mana yang terbaik. Nah, berarti jawaban yang paling benar yang mampu melemahkan argumen warga di RT Cinta itu adalah apa? Jawabannya adalah error. Petugas keamanan berpatroli secara rutin.
Jika petugas keamanan itu berpatroli secara rutin, berarti nanti keamanan di RT Cinta itu terjaga dengan baik, dan kejadian curanmor di RT Cinta itu pasti tidak meningkat ya. Jadi sudah pasti ini adalah melemahkan. Oke, itu tadi terkait dengan soal nomor 3. Nah, boleh lanjut ya, nomor 4. Nah, nomor 4 ini, kualitas minum kopi yang baik bergantung pada kualitas biji dan mengolahnya. Nah, langsung kakak mungkin tulis kata kuncinya di sini ya. Nah, jadi ini berkaitan dengan kualitas minum kopi. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kualitas biji dan cara mengolahnya. Ini penting. Sebab tak semua tanaman bisa menjadi media tanam yang baik bagi tumbuhan kopi. Jadi maksudnya adalah tidak semua tanah ya. Nah, daerah tropis adalah daerah terbaik untuk menanam kopi. Jadi ini penting. Berarti Indonesia ya, Indonesia kan daerah tropis ya. Sangat baik untuk menanam kopi. Itulah mengapa Indonesia menjadi tempat kopi-kopi unggulan berkembang. Berarti ini sudah cocok. Indonesia adalah tempat penghasil kopi-kopi yang unggulan berkembang baik. Langsung kita lihat soalnya. Berdasarkan informasi tersebut, pernyataan yang melemahkan. Nah, lagi-lagi yang ditanyakan adalah melemahkan. Oke, atau tidak setuju terhadap soal itu. Jadi kita lihat opsi yang A. Ingat tadi, kualitas kopi ya, bergantung pada kualitas biji dan cara mengolahnya. Yang A, di sini kita lihat yang A, kualitas biji dan cara mengolah kopi akan berdampak pada kualitas kopi. Nah, yang A pasti ini kan mendukung. Jadi sudah pasti salah. Ingat ya, kita cari adalah apa? Melemahkan. Oke, yang B. Tanah pilihan adalah media tanam yang baik bagi tumbuhan kopi. Nah, ini juga adalah mendukung. Untuk menanam kopi, katanya perlu untuk memilih tanah pilihan atau tanah yang terbaik, yang dimana nanti media tanam kopi ini bisa berkembang baik dan menghasilkan kopi yang unggulan. Oke, yang C. Tidak semua daerah tropis merupakan daerah yang terbaik untuk menanam kopi. Nah, harusnya ya daerah tropis adalah daerah yang baik bagi tanaman kopi. Jadi kita simpan dulu nih yang C. Yang D, Indonesia menjadi tempat kopi unggulan berkembang baik. Nah, di sini juga mendukung ya, karena ingat tadi Indonesia adalah negara tropis, berarti mendukung, berarti salah. Yang E, kualitas kopi bergantung pada biji, tanah, dan daerah yang ditanami. Ingat tadi kualitas kopi bergantung pada bijinya, tanahnya, dan juga daerah tropis. Berarti yang E juga mendukung. Berarti sudah pasti jawaban yang benarnya adalah apa? Charlie. Ingat tadi kita cari yang melemahkan atau yang tidak setuju atau menolak pernyataan tersebut. Oke ya, sejauh ini mulai dari nomor 1 sampai nomor 4 ada yang ditanyakan adik-adikku semuanya? Paham ya? Ini mudah ya untuk soal induktif, karena sisa melihat. Kita lihat dan memilih yang mana yang mendukung dan juga memperlemah. Oke, kita lihat yang nomor 5. Yang nomor 5. Di sini beda lagi nih soalnya. Peneliti A, semenjak wabah corona, penjualan laptop dan HP mengalami peningkatan. Jadi kata si peneliti A, semenjak wabah corona ini penjualan laptop dan juga HP mengalami peningkatan. Peneliti B, saat pandemi COVID-19, penjualan sepeda mengalami, jadi yang dijual di sini adalah sepeda, mengalami peningkatan yang juga tajam atau signifikan. Hasil penelitian menyatakan bahwa kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Berarti dari hasil penelitian yang didapat, di sini menyatakan bahwa kegiatan belajar mengajar lebih banyak dilakukan secara daring. Jadi ini intinya ya.
daring. Oke, lanjut. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? Nah, yang paling tepat, ingat kata paling tepat ini berarti mendukung juga pada soal tersebut. Atau boleh jadi memperkuat atau menguatkan ya mengenai hasil survei tersebut. Yang A kita lihat. Yang A di sini adalah memperkuat pernyataan peneliti A. Apakah hasil dari si peneliti ini menyatakan memperkuat peneliti A? Ya, boleh jadi ya. Boleh jadi karena ingat di sini mengajar dilakukan secara daring. Jadi kalau misalnya pembelajaran dilakukan secara daring, kebanyakan nanti apa? Berarti penjualan laptop dan HP mengalami peningkatan. Karena kan kalau kita belajar secara daring, pasti menggunakan alat komunikasinya itu apa? Alat pembelajarannya adalah laptop dan juga HP, alat sambung komunikasinya. Nah, lanjut. Berarti yang A boleh jadi kita simpan dulu ya. Yang B, memperkuat pernyataan peneliti B. Apakah memperkuat? Apakah ada kaitan antara pembelajaran secara daring dengan penjualan sepeda yang meningkat? Nah, ini sudah pasti bisa dikatakan salah ya, kurang tepat. Nah, yang C, memperlemah pernyataan peneliti A. Nah, ini juga salah. Karena ingat tadi, proses pembelajaran secara daring ada kaitannya dengan peningkatan penjualan laptop dan HP. Dikarenakan karena proses pembelajaran daring menggunakan laptop dan juga HP. Yang D, memperlemah pernyataan D. Nah, boleh jadi ini ya. Kita simpan dulu karena memperlemah pernyataan B. Tapi ingat ya, jika memperlemah pernyataan B berarti harus ada kaitannya dong dengan penjualan sepeda. Berarti ini sudah pasti juga salah. Terus yang E, tidak relevan dengan pernyataan A dan peneliti B. Nah, ini juga ingat tadi ada kaitan antara pernyataan peneliti A yang mengatakan bahwa prosesnya pembelajaran ini dilaksanakan secara daring. Berarti jawaban tepatnya adalah alfa. Oke. Mudah ya. Soal nomor 5 aman ya. Nomor 6. Nomor 6 di situ. Kurkumin merupakan zat bioaktif utama yang terdapat dalam tanaman rempah kurkumin seperti kunyit dan juga temulawak. Manfaat kurkumin baik untuk kesehatan dan juga imunitas. Nah, manfaat kurkumin baik untuk kesehatan dan juga imunitas. Jadi intinya adalah si kurkumin ini adalah zat yang apa? Zat bioaktif utama yang terdapat dalam tanaman rempah seperti kunyit dan juga temulawak. Manfaatnya itu apa? Baik untuk kesehatan dan juga imunitas tubuh itu ya. Nah, lanjut lagi. Apabila orang mengkonsumsi kurkumin pada musim dingin, orang tersebut tidak mudah terserang virus. Nah, ini berarti sangat bermanfaat bagi kesehatan. Nah, oke. Manakah pernyataan berikut yang menguatkan? Nah, apa sih yang menguatkan klaim manfaat mengonsumsi kurkumin? Nah, ini kita cari lagi nih, yang mana yang menguatkan. Oke, kita lihat dulu yang A. Rempah-rempah ini bisa diolah menjadi bumbu masak, jamu maupun teh. Nah, boleh ya, tapi di sini kan yang disebut ini ya bukan mengenai tentang gimana sih cara mengolahnya, tetapi lebih ke apa sih manfaatnya ya. Oke, jadi kita simpan dulu. Yang B, kurkumin memiliki efek menghambat proses pertumbuhan virus, yaitu dengan cara merusak fisik virus dan menekan jalur persinyalan seluler yang penting dalam replikasi virus. Nah, ini juga adalah salah satu manfaat, boleh jadi ya. Kita simpan dulu. Kurkumin memiliki cita rasa pedas yang tidak disukai oleh virus. Nah, di sini kita tidak di soalnya tidak menyatakan bahwa gimana cita rasanya. Jadi, otomatis yang C ini adalah salah. Oke, kunyit dan temulawak mengandung zat lain selain kurkumin. Nah,
yang D juga salah karena yang dibahas adalah kurkumin. Warna kunyit dari kurkumin memberikan kesan segar pada orang yang mengonsumsinya. Di sini ada kata segar. Nah, berarti lebih ke proses pengolahannya atau rasa dari si warna kuning kurkumin dan juga rasa pada saat kita mengonsumsinya. Berarti jawaban yang paling tepat yang A tadi salah karena di sini ada diolah. Kita tidak membahas pengolahannya, tapi apa yang mendukung adalah mengenai tentang manfaat kurkumin. Berarti jawaban benarnya adalah Bravo. Kurkumin memiliki efek menghambat proses pertumbuhan virus, yaitu dengan cara merusak virus dan menekan jalur persinyalan seluler yang penting dalam replikasi virus. Oke. Itu jawaban untuk soal nomor 6. Langsung kita masuk di soal nomor 7 ya. Nomor 6 tadi paham ya? Oke, kita lihat untuk soal nomor 7. Menunda makanan yang bisa dilakukan berakibat pada menurunnya kadar gula dalam darah. Nah, menahan ya. Bedakan menahan makan dengan puasa ya. Ini menunda makan. Menunda makan berarti jadwal makannya kita tertunda. Berarti tidak makan sesuai dengan tepat waktu. Bisa kita lakukan berakibat pada menurunnya kadar gula ya. Kadar gula dalam darah. Apabila tidak ada cukup glukosa yang digunakan, otak tidak dapat bekerja secara efisien. Jadi pentingnya glukosa ini agar nanti cara berpikir otak kita bisa berpikir secara efisien. Jadi ketika tidak cukup, katanya nanti tidak efisien dalam berpikir. Nah, bekerja ya, hal ini mengakibatkan seseorang sulit untuk berkonsentrasi. Nah, berkonsentrasi dan juga berpikir secara jernih karena kurangnya apa? Kurangnya pasokan glukosa dalam darah. Nah, kita lihat simpulan yang tepat. Nah, yang mana sih simpulan yang tepat? Nah, simpulan yang tepat, kita lihat yang A. Seseorang mudah berkonsentrasi dan berkonsentrasi, berpikir secara jernih apabila kadar gula dalam darah berkurang. Nah, ingat tadi kita cari jawaban yang tepat. Berarti mendukung. Yang A katanya, seseorang mudah berkonsentrasi, berpikir jernih apabila kadar gula dalam darah berkurang. Berarti salah. Justru karena kadarnya berkurang berarti kita sulit, bukan mudah dalam berkonsentrasi untuk berpikir secara jernih. Yang B, seseorang sulit berkonsentrasi dan berpikir jernih apabila memiliki kebiasaan menunda makan. Nah, ini jawabannya masuk ya, logika, karena ingat kalau kita menunda makanan, apabila kita menunda makanan berarti nanti kadar glukosa dalam darah tidak cukup sehingga kita sulit untuk berkonsentrasi ya. Kita simpan dulu yang B, sempat nanti opsi yang C dan D ada yang lebih benar ya. Yang C, ketidakcukupan glukosa dipengaruhi apabila seseorang sulit berkonsentrasi dan berpikir secara jernih. Nah, ini salah ya. Ketidakcukupan glukosa dipengaruhi apabila justru terbalik kalimatnya. Sulitnya harus berkonsentrasi dan berpikir jernih diakibatkan apabila tidak cukupnya glukosa. Ya, kalimatnya ini harusnya dibalik ya. Yang D, dapat bekerja secara efisien apabila seseorang menunda makanan. Justru tidak efisien ya. Jika kita menunda makanan, berarti D juga sudah pasti salah. Yang E, menunda makanan terjadi apabila seseorang dapat berkonsentrasi dan berpikir. Salah juga, kebalik. Nah, berarti jawaban pasti benarnya adalah apa, Bravo. Oke, itu tadi soal nomor 7 ya. Paham ya adik-adikku semuanya? Kita lihat yang nomor 8.
Nomor 8, biji bunga matahari merupakan sumber asam folat yang sangat baik. Nah, intinya adalah bunga matahari yang punya asam folat yang sangat baik. Nah, di samping itu makanan ini juga mengandung vitamin E dan juga zat besi. Jadi ada vitamin E-nya, juga ada zat besi yang dibutuhkan. Jadi ini penting asam folat untuk ibu hamil. Keduanya bisa mencegah kerusakan sel dan meningkatkan energi di ibu hamil. Nah, mencegah kerusakan sel ya. Jadi intinya baik bagi kesehatan dan juga merupakan energi bagi ibu hamil. Biji bunga matahari ini bisa dijadikan ya. Ini dijadikan cemilan bagi ibu hamil. Oke, kita lihat soalnya. Pernyataan berikut yang memperlemah atau tidak mendukung, tidak setuju pada argumen teks di atas adalah A. Kita lihat yang A. Memilih cemilan yang mengandung asam folat seperti kuaci akan berdampak baik bagi ibu hamil. Nah, ini sudah cocok, tapi ingat, kita cari yang apa? Yang memperlemah. Nah, ingat kuaci itu mengandung asam folat yang sangat baik bagi ibu hamil. Yang B, tidak semua biji matahari mengandung asam folat. Justru semua biji matahari mengandung asam folat. Nah, di sini berarti ini memperlemah. Nah, kita simpan dulu. Yang C, vitamin E dan zat besi yang terdapat pada biji bunga matahari dapat meningkatkan energi pada ibu hamil. Ini mendukung, berarti salah. Karena kita cari yang apa tadi? Memperlemah. Nah, yang C, vitamin E dan zat besi yang terdapat pada biji bunga matahari dapat meningkatkan energi ibu hamil. Yang tadi salah, yang D, biji bunga matahari adalah cemilan sehat untuk ibu hamil. Iya ya, ini mendukung juga alias kuaci. Nah, berarti salah satu sumber asam folat yang dibutuhkan ibu hamil ada pada kandungan biji bunga matahari, juga mendukung. Berarti sudah pasti jawaban benarnya adalah apa? Bravo. Itu ya. Coba adik-adikku semuanya lihat yang nomor 9. Nah, kita lihat yang nomor 9. Nomor 9 itu jawabannya apa? Tanaman kelor atau Maringa olivera merupakan tanaman obat asal India yang berkembang di daerah tropis. Nah, ini siapa nih dari adik-adik semuanya yang biasa makan dengan menggunakan sayur kelor atau nama lainnya adalah Maringa olivera, merupakan tanaman obat asal India yang berkembang di daerah tropis, subtropis seperti Asia, Amerika Latin dan Afrika ya. Dalam jurnal ilmiah berjudul Maringa olivera is Healthy Benefit of Natural with Potential Health Benefit yang dipublish pada tahun 2021, dilaporkan bahwa kandungan vitamin C dan dari daun kelor itu ternyata 7 kali lipat lebih banyak daripada jeruk. Berarti ini sangat berpotensi ya meningkatkan vitamin C yang ada dalam tubuh kita. Nah, berarti si daun kelor ini kalau kita konsumsi ya, ini intinya 7 kali lipat dari yang ada pada jeruk. Wah, bagus banget nih. Manakah pernyataan berikut yang menguatkan? Nah, kita cari yang menguatkan jurnal ilmiah tersebut. Yang A. Yang mana sih? Vitamin C sangat penting untuk merancang sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan kekuatan dan perlindungan terhadap pemecahan masuknya kuman. Nah, yang A ini kan ini ya, menguatkan tetapi belum terlalu sesuai dengan apa yang disebutkan di soal. Jadi kita simpan dulu. Yang B, kebutuhan rata-rata vitamin C per orang dewasa itu 90 mg dengan batas maksimum sebesar 200. Ini nggak ada juga disebutin di soal ya. Yang B. Yang C, daun kelor juga kaya akan nutrisi dan senyawa yang dibutuhkan tubuh seperti antioksidan, protein, magnesium, dan sumber nutrisi lainnya
yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ini boleh jadi ya. Simpan dulu. Daun kelor sangat kaya nutrisi vitamin C. Kelor adalah 220 mg. Ini nggak ada disebutin di soal. D yang E. Kandungan vitamin daun kelor setara dengan mengonsumsi 7 jeruk mengandung vitamin C. Berarti yang mana jawab benarnya yang sangat sesuai dengan yang pernyataan ini ya. Daun kelor disebut 7 kali lipat lebih banyak daripada jeruk. Berarti kalau kita konsumsi 7 jeruk, nah berarti ini sama dengan mengonsumsi daun kelor seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah apa nggak? Jawabannya adalah error. Oke, adik-adikku semuanya. Langsung kita masuk di soal nomor 10. Kak, nomor 10. Helm merupakan peranti keselamatan wajib yang digunakan setiap pengendara seperti motor di Indonesia. Nah, fungsi utama untuk melindungi kepala dari benturan saat terjadi kecelakaan. Berarti ini helmnya ya. Helm peranti keselamatan, intinya wajib digunakan saat menggunakan kendaraan bermotor ya. Fungsi utamanya untuk melindungi kepala dari benturan saat terjadi kecelakaan, melindungi mata dari debu. Nah, ini penting. Melindungi mata dari debu serta apa? Melindungi kepala dari cuaca yang ekstrim. Namun demikian, banyak pengendara yang abai menggunakan helm. Banyak ya. Pengendara yang abai menggunakan helm. Oke, kita lihat. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan berikut yang pasti benar ya? Ini pasti benar, berarti mendukung jawaban tersebut. Oke, kita lihat yang A. Semakin mahal harga helm, ini mahal, semakin kecil resiko terjadinya kecelakaan. Ini kita tidak membahas mengenai harga ya, tetapi yang kita bahas adalah apa? Harga. Kita bahas adalah tentang fungsi dari si helm. Yang A salah. Yang B, pengendara sepeda motor yang menggunakan helm akan terhindar dari kecelakaan. Nah, kalau misalnya ini yang B, memang menggunakan helm itu dapat yang menggunakan helm akan terhindar dari kecelakaan. Ya, ingat ya. Bukan menggunakan helmnya, tetapi menggunakan helm itu dapat membuat kita terlindungi dari matanya terlindungi dari debu, juga kepala terlindungi dari cuaca ekstrim. Jadi bukan penyebab dari terhindarnya kecelakaan. Tapi pada saat amit-amit ya, jika kecelakaan bisa melindungi kepala kita. Yang C, rata-rata kecelakaan saat berkendara sepeda motor mengalami luka di kepala. Ini enggak ada kaitannya juga ya. Helm memiliki perlindungan muka visor yang dapat meminimalisir gangguan pada mata saat berkendara. Jadi jawaban yang benarnya di sini bisa jadi yang D ya. Kita simpan dulu. Banyak pengendara motor yang membeli helm SNI yang telah teruji kekuatannya. Nah, berarti jawaban ini yang juga tidak ada kaitannya. Berarti jawaban benarnya adalah yang apa? Yang delta seperti itu. Itu ya. Oke, langsung saja kita lanjut di soal yang nomor 11. Nah, berjemur di pagi hari memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, antara lain meredakan gejala alergi dan infeksi saluran pernapasan, serta membantu memenuhi kebutuhan vitamin D bagi tubuh. Jadi penting ya untuk berjemur di pagi hari, apalagi yang baby-baby. Nah, apalagi yang punya ini ya penyakit ini tulang. Jadi vitamin D berguna dalam menghindari tubuh dari resiko penyakit tulang. Nah, ini katanya. Namun demikian, paparan sinar matahari yang berlebihan dapat menyebabkan penyakit kanker. Jadi tidak boleh berlebihan. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, manakah pernyataan berikut yang sudah pasti benar? Kita lihat. Yang A,
Yang A dulu ya, berjemur di bawah sinar matahari lebih bermanfaat pada orang tua daripada anak-anak. Di sini tidak disebutin ya, yang mana yang lebih bermanfaat, apakah anak-anak atau orang tua. Jadi yang A sudah pasti salah. Yang B, berjemur di siang hari dengan paparan sinar matahari yang menyengat dapat menyebabkan kanker kulit. Nah, ini ya bisa jadi karena ingat, tapi boleh jadi tapi tidak terlalu mendukung, karena ingat berjemur di siang hari dengan paparan sinar matahari tidak selamanya menyebabkan penyakit kanker kulit, tapi boleh jadi apa? Boleh jadi juga bermanfaat bagi tubuh karena mendapatkan vitamin D, seperti itu. Jadi yang B sudah pasti juga salah ya. Yang C, untuk mendapatkan banyak manfaat dari optimal dari berjemur, kita perlu memilih waktu. Nah, ini waktu yang tepat. Waktu berjemur yang tepat. Nah, ini sudah pasti jawabannya adalah apa? Charlie. Karena ingat, terlalu berlebihan dalam berjemur atau terkena paparan sinar matahari dapat menyebabkan penyakit kanker. Tetapi ketika kita memilih waktu yang tepat untuk berjemur, misalnya di pagi hari, nah berarti nanti itu memberikan vitamin D bagi tubuh dan berfungsi untuk tulang. Yang D, selain berjemur, kebutuhan vitamin D dapat dipenuhi melalui makanan. Ini tidak disebutin terkait makanan, jadi sudah pasti salah. Tidak ada dampak berjemur di bawah sinar matahari pagi. Ada dong, yaitu mendapatkan vitamin D. Nah, itulah adik-adikku semuanya, karena waktu sudah menunjukkan ini pukul ini ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 yang menandakan bahwa sesi ketiga ini telah berakhir. Jadi untuk adik-adikku semuanya, di sini kakak sudah ini ya diberikan tipsnya tadi terkait dengan penarikan kesimpulan induktif. Jadi untuk mengerjakan soal berkaitan dengan penarikan kesimpulan induktif, sisa kita lihat ya, jika nanti di soal tersebut menanyakan yang mana sih jawaban yang menguatkan, berarti sisa kita lihat yang mana yang setuju di soal. Terus nanti ketika nanti soalnya juga mempertanyakan yang mana pernyataan yang melemahkan, berarti nanti sisa cari jawaban yang tidak setuju. Oke adik-adikku semuanya, terima kasih banyak ya sudah mengikuti kelasnya kakak hari ini. Semoga dari soal nomor 1 sampai nomor 11 tadi ada yang bisa adik-adik dapatkan untuk nanti persiapannya menuju ujian SNBT. Dan otomatis tidak lain dan tak bukan adalah tujuan utamanya agar adik bisa lolos di perguruan tinggi favorit kalian. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan adik-adik bisa pasti lebih siap untuk ujian nantinya. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.